Wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahim yang wong tua kita sambung. Bibi wong tua kita, wak wong tua kita, keluarga-keluarga. Kalau kita melaksanakan ini, kita berbakti kepada orang tua. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tap-tap Tanjung Atap sebelah Ulu Tanjung Batu, duduk dan dengarkan saja, mantap-mantap, insyaallah ceramah sampai jam 1. Tidak mungkin ya. Baik, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya agak repot ini mau ceramah karena yang panitia makanlah siap-siap. Alhamdulillah, malam hari ini kita diundang oleh Bapak Haji Fikel untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang patut kita doakan, orang tua kita, kakek kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tadi di jalan mamanda kami Bapak Haji Syamsuddin bertanya, apa yonian mayat itu haus? Betul, haus dengan doa. Di dalam kitab dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur karangan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti disebutkan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu illa kal ghariqil mutaghawwith, mayat itu tidak lain kecuali di dalam kuburnya seperti orang yang sedang tenggelam mohon pertolongan. Kalau tidak percaya matilah. Jadi mayat itu tidak ada lain kecuali seperti orang yang sedang tenggelam mohon pertolongan. Apa yang dia tunggu? Yantaziru da'watan min abin au ummin au akhin au sadiqin. Dia menunggu doa dari ayahnya kalau dia seorang anak, dia menunggu dari doa ibunya, dia menunggu doa dari saudaranya, dia menunggu dari doa teman-temannya. Ini doa kita ditunggu oleh mereka ya. Wa idza lahiqathu kana ahabba minad dunya, kana ahabba lahu minad dunya wa ma fiha. Ketika doa itu mereka terima di dalam kubur, lebih beliau sukai daripada dunia seisinya. Doa yang Bapak Ibu kirim ini lebih besar nilainya daripada tambak emasnya Pak Haji Pikel itu. Jangan main-main ini doa ya, sangat menanti mereka. Coba, innallaha ta'ala la yudkhilu, sesungguhnya Allah memasukkan ila ahlil kubur, kepada ahlil kubur, mislal jibal ya, mislal jibal. Doa-doa tadi Allah berikan kepada ahlul kubur bentuknya besar seperti halnya gunung-gunung. Oh, menerima hadiah dari Bapak Ibu semua. Tapi itulah, karena kamu belum mati, belum percaya, kaget malah keceluk, lah ditanam, baru saat itu kita akan teriak. Makanya Bapak Ibu-Ibu berdoa ini luar biasa, jangan dianggap remeh doa ini. Dan doanya memang tidak ada waktu tertentu, tidak hanya di bulan Sya'ban ya. Setiap malam. Bahkan ada riwayat daripada Imam Ahmad ya, di mana ada seseorang laki-laki dari Bani Salamah. Ini hadis dalam riwayat Imam Ahmad, dalam Imam Abu Daud, dalam Imam Ibnu Majah. Kalau tak percaya buka dewek, kalau tak galak buka dengar ceramah ini. Mahal. Ya. Tuh, karena mohon maaf Pak Haji, banyak orang nak berdalil-dalil. Malam ini kunjuk dalil kalau. Setuju tak kira-kira? Kira-kira berapa amplopnya Pak Pikel? Bukan, penyanyi be kamu sawer. Betul? Oh, masa Ustaz tak disawer? Dah. Dah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah ya, kami tidak pernah mementingkan amplop. Ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ditanya. Ya. Seseorang dari Ansar atau dari Bani Salamah
datang kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa kesempatan bagi kami untuk berbakti kepada orang tua kami walaupun dia sudah meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Faqala na'am, benar, masih ada. Apa itu? Pengen tahu ibu-ibu? Berani bayar berapa? Loh, ini konsep keselamatan mahal ini, ya, tidak terbayar. Makanya ibu-ibu ajarkan anak-anak kita tentang ini. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, seorang anak masih bisa berbakti kepada orang tuanya. Apa kata baginda Nabi? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Berdoa untuk kedua orang tuanya dan memohon ampun untuk kedua orang tua. Jadi ibu doa tadi, Allahumma ghfir, kaget kita doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Tapi itulah ada orang cemekean. Lah kami kan doa untuk orang tua Pak Pikel. Loh, malam ini bukan cuma berdoa untuk orang tua beliau, orang tua kita pun ikut dapat doanya. Malah enak, gratis, tidak ngeluar biaya. Ya, ada hadis, mau hadisnya? Mau tidak dengar hadisnya kira-kira? Nak baik kamu nih. Tapi diamalkan. Kagetlah tahu hadisnya tidak diamalkan. Inilah yang kata orang Australia, sudah dikasih ilmu tidak diamalkan. Apa kata orang Australia? This is the method. Ya. Aku tidak tahu apa dia method bahasa Inggrisnya, tidak tahu. Ya. Pokoknya agak kena this is-nya jadilah. Entah orang Australia pernah ngomong method apa tidak, wallahu alam. Apa ibu-ibu? Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri, al-qari' wal sami' syarikani, wal alim wal muta'allim syarikani fil ajri. Ada tiga orang, kalau tiga ini ada, dia saling memberikan pahala, saling dapat pahala. Siapa yang pertama? Yang berdoa dan yang ngamini doa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua Bapak Haji Fikel. Amin. Apa kata malaikat? Orang tuanya dapat, wong tua kau juga dapat. Oh. Ya Allah, selamatkan beliau dari malapetaka dunia. Amin. Kata malaikat, dia juga selamat, kau juga selamat. Tapi kalau ada yang berdoa diam, dia amin. Apa je malaikat? Kau ida. Berejolah kau dewe. Wal qari'u was sami'u, yang baca Quran dengan yang dengerin Al-Quran dapat pahala. Ibu-ibu punya anak hafal Quran, ibu-ibu punya anak bisa baca Quran, ibu-ibu tak bisa baca Quran, tinggal panggil anaknya, nak, tolong kasih ibu pahala. Cak mana mak? Baca Quran, mak dengar. Apalagi tadi saya agak seneng nih dengan yang baca Yasin ini. Wongnya ganteng, suaranya bagus, mantap, bacaannya bener. Kadang-kadang pening kepala aku denger wong baca Yasin nih. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca Yasin, yang pendek dibaca panjang. Apalagi kadang-kadang maco nih yang mempeni galak maco Latinnya. Yasin, tulisan Yasin itu kalau dalam Latin A-nya 2 ko, I-nya 3. Ya asiin. Nah, dan mecot kau. Ya. Tapi mudah-mudahan di dusun ini tidak kate. Amin. Kalaupun ada paling sikok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai belakang. Ya. Nih ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan takut kita. Aminkan. Ya, jangan ada picik. Ini motivasi kita untuk saling mengaminkan doa orang lain. Apalagi sunnah Nabi banyak-banyak minta doa. Ya, kita minta doa. Minta doa walaupun kita dewek kadang-kadang tak percaya diri. Pak Haji Pikel ini minta aku berdoa. Aku berdoa untuk aku tak dikabul-kabul. Ya. Bukan masalah itunya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih hari ini kita berdoa untuk orang tua kita, dan bukan cuma untuk mereka, untuk kita juga. Ya.
Makanya ini doa ini hadiah terbesar untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, anak kita, dulur kita. Ini kadang-kadang ada yang ngomong, yang ninggal bapaknya, woi, cuma anaknya doanya yang diterima, kita ini tidak. Kalau ini dipakai patokan, sungguh Allah tidak adil. Mak mana wong tua yang tidak punya anak? Coba kasih aku jawaban. Kalau cuma doa anak yang diterima, mak mana? Kedempang. Nah, apa lagi nak marah? Kan? Inilah kadang-kadang sembarangan ngasih ilmu. Ya. Sungguh Allah dah adil kalau kita punya prinsip demlah. Kita ini bukan anaknya. Ya. Bagaimana kalau orang tua yang apa? Seorang bapak-bapak, ibu-ibu yang tak punya anak ninggal, siapa yang nak doa? Maka hadis tadi menjawab, siapa baik? Sedangkan kita ini diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa dulur-dulur kami yang seiman yang telah mendahului kami. Siapa baik? Nak sebapak, nak senenek, nak se-RT, dati urusan. Nak selurah, nak seida. Ya. Ini kadang-kadang lewat kuburan tak galak ngucap salam. Biarlah, bukan kuburan nenek kita. Oh. Nabi yang ngajarkan, Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin. Salam buat kalian semua, wahai kalian-kalian di tempat di mana berada bersama kaum-kaum mukminin. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ini lewat kuburan tak ngucap salam, malah ketakutan. Jem. Atau ya. Padahal bapak gimana kalau kuburan bapak kaget tuh dicaitukan coba. Ayo. Bapak siapa namanya, Pak? Haji Emdon. Kira-kira mana Pak Haji Emdon? Kalau kuburan bapak, wah antum ini. Jangan kalau lewat Assalamualaikum Bapak Haji Emdon. Yang penting dia jangan nyawab baik. Tapi sebenarnya dia juga jawab, cuma tidak kedengaran. Kalau kedengaran, nah, walaupun imam masjid terkemek di tempat tuh lah, ya. Tuh, ibu-ibu, jangan. Apalagi ini kita mau ziarah kubur, nanya dalilnya, dalilnya banyak tentang ziarah kubur nih. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu memang aku pernah melarang kalian untuk ke ziarah kubur, tapi aku sekarang perintahkan kalian untuk berziarah. Kenapa? Karena ziarah kubur itu ngingetkan kematian buat kita. Ya. Jangan merasa yang duduk di sini bakal hidup terus. Pak Haji Pikel, jangan merasa hidup terus. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Sanggup Pak Pikel hidup dewean? Ayolah, aku doa ke. Oh. Sepanjang-panjang umur hidup kita nih Pak, tidak bakal sanggup lama-lama itu. Duh, di India ada orang yang berumur 300 berapa, tidak kuawa lagi. Umur 60, umur 70, bayar nengok duit be samar-samar. Berapa nih? 100.000 ida, ini 50.000. Baca pula. Ya. Maka ibu-ibu yang lanjut tak kira-kira sama aku nih? Oh, lemak di kamu aja. Ya. Ayo ziarah kubur. Nih Sya'ban ziarah, jangan takut-takut ziarah orang tua kita. Lalu ziarah itu bukan cuma nyiram-nyiram baik kayak keselak pula dia kebanyakan itu. Baca doa. Assalamualaikum. Wah, Ustaz, aku udah hafal baca doanya bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, ya, ampuni dosa orang tua kami ini ya Allah. Dia sanggup terhina demi kami ya Allah. Dia hutang kemana kemari untuk makan kami ya Allah. Bahkan dia sanggup meninggalkan sholatnya, meninggalkan kewajibannya cuma demi sesuap nasi buat kami ya Allah. Doakan wong tua nih.
Ya. Subhanallah, ini kadang-kadang doain wong tua ya Rabbana ya Karim. Dan ingat, mendoakan orang tua tadi bagian daripada berbakti kepada orang tua. Saya khawatir kalau seandainya kita ini lalai mendoakan, nanti anak kita pun sama akan lalai mendoakan kita. Ya. Karena ada hadis Nabi, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Kalau kepengen anak kita berbakti, kata Nabi, kita berbaktilah kepada orang tua. Maka kalau ada di masa hidup pernah ada salah, sekarang ini sudah meninggal dunia, terus berbakti. Maafkan aku ibu, selama di dunia engkau hidup mungkin belum merasakan kebaikan, kebaktian dari diriku, tapi setiap hari aku berdoa untukmu ya Allah. Ya. Jangan main-main untuk urusan doa kepada orang tua ini. Karena kita ini juga orang tua, alangkah lemaknya pas dengar anak-anak di dalam kamar itu lagi berdoa untuk kita. Ya Allah, jaga ibu saya ya Allah. Jaga ibu saya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Ini kadang-kadang ada anak tuh lah berpikir, kapan mati bapaknya? Aku nak nyual tanahnya. Ada tak yang cerita? Ada tak? Ada kata? Alhamdulillah. Ada tak kira-kira? Kalau ada mana wongnya? Aku nak nengok rayunya gitu. Tapi yang mak itu tuh di tempat kami di Lubuk Linggau. Kalau di sini insya Allah tidak ada bedanya. Ya, ini doakan. Tuh, apalagi di sini ada sedekah makan. Nih, ini sajian makan. Akan jadi sedekah kalau yang makannya tergolong fakir dan miskin. Akan menjadi hadiah kalau yang makannya tergolong orang-orang yang mampu. Nih kalau Pak Haji Syamsuddin yang makan, hadiah jadinya. Ya, kalau aku kira-kira apa ya? Ya, kalau fakir yang miskin yang makan jadinya sedekah. Kalau seandainya orang yang mampu yang makan jadinya hadiah. Cuma sudah menjadi bahasa kita, apapun sajian makan namanya sedekahan. Lah jadi istilah. Gitu loh, sedekah roah namanya. Tapi kalau di sisi Allah ada manajemen dan administrasi tertentu di sisi Allah. Kalau yang makannya orang tak mampu jadinya apa? Sedekah. Kalau yang makannya orang mampu jadinya apa? Hadiah. Hadiah juga berpahala. Jangan dikira tidak berpahala, apalagi yang ceramah tunjuk hadiah. Besar nian Pak Pikel. Ngapa lagi ngolok aku nih? Ya. So subhanallah, jadi hadiah. Galau-galau diniatkan pahalanya untuk orang tua, mak mana Ustaz? Kami dapat. Dan ingat, sedekah sebagai hadiah pahala untuk orang tua tidak ada khilaf baina ulama, sepakat. Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim mengatakan itu semua. Ada seseorang laki-laki sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ummi matat wa ana ghaibun anha." Wa fi riwayah, "Ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Saya ini punya ibu meninggal, sedangkan saat itu saya sedang tidak ada di rumah, sedang jauh dari dirinya ya Allah. Ya. Ayan fauha an tasaddaqtu anha. Kira-kira bermanfaat tak kalau aku bersedekah untuknya? Naam, kata Nabi. Dan katanya khilaf ini kalau urusan sedekah. Apalagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi saya lanjutkan, wa infadhu ahdihima. Kalau ada wong tuanya janji nak ngenjuk apa, nak memberi apa, laksanakan. Itu bagian daripada berbakti kepada orang tua. Ya, kira-kira wong tua yang meninggal dulu ada tak janji nak ngenjuk aku? Belum ada ya? Yalah. Kalau ada janji laksanakan. Dan yang paling dua hal yang galak dilupakan. Apa? Wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Menyambung silaturrahim yang wong tua kita sambung. Bibi wong tua kita, wak wong tua kita, keluarga-keluarga. Kalau kita melaksanakan ini, kita berbakti kepada orang tua. Fahmi, ngapa kau kesini? Dak teh. Mamang kan masih dulur bapak. Bibi kan masih dulur ibu. Aku datang ni nak ngucap salam, cium tangan. Ya, adalah oleh dikit-dikit buah jeruk. Jadilah. Yang penting menyambung silaturahim. Kalau ada salah bapak aku minta maaf. Itu bagian berbakti kepada orang tua.
Saya cuma berharap kita semua ini jangan sampai kita baik dengan wong yang jauh di luar keluarga kita, tapi keluarga kita sendiri kita kurang baik. Ya. Maka Fahmi minta kepada kita, mumpung ini belum Ramadan datang, ayo, ngapa laju ribut nian ini? Apa tuh nian? Yang aku ceritakan ini di Lubuk Linggau. Kalau di sini insya Allah lebih parah. Sambung silaturahim, jangan takut. Ya. Baru yang berikutnya, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Bagian dari berbakti. Jangankan yang punya hubungan darah dengan wong tua kita, dengan kawan-kawannya baik kita muliakan. Maka saya yakin Pak Pikel melaksanakan malam hari ini tujuannya untuk ini. Kawan-kawan Bapak diundang, diajak makan. Karena mungkin kalau nak dikunjung sikok-sikok ke rumah susah, maka diundang hari ini, disambung silaturahmi melalui yang mewakili mengucapkan maaf. Ya, manusia itu tentu melakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak jadi masalah. Walaupun tidak kasih hadiah telepon, oi dulu, ya, bukan apa-apa. Karena kita butuh doa mereka nanti. Kalau aku tidak sanggup, kalau aku butuh nian doa Mang Samsudin, aku perlu kesini biar aku perlu mobilnya, sama minyaknya, sama sopirnya. Ya, perlu kita doakan. Kenapa? Di dunia be kita saling perlu, betul dah. Apalagi kalau kita nak mati nanti, siapa yang nak ngafani kita? Siapa nak ngafani wak kira-kira? Maki dewek dah kira-kira. Ini kadang-kadang ada juga yang sombong, biarlah aku dah galak pemaafan dengan dia, dati urusan. Lagi kau mati, siapa yang nak mandiin kau? Mandi dewek. Mandi dewek. Bekapan dewek? Ke kuburan aku ngojek. No. Ojek mana nak ngangkat Pak Bikel? Dah katek. Betul tak? Tuh, nak gali sumur. Nak gali sumur lagi. Gali kubur. Kita ni saling perlu galau. Tak sanggup. Apa kita nak seperti Abu Lahab? 8 hari mayatnya tak diurus sampai busuk. Bahkan anaknya saking nak ngoburnya pakai tali narik dari jauh. Mana nyecipnya Pak yo? Diangkat, diseret dari jauh pakai tali. Abu Lahab. Makanya banyak kan di YouTube orang sampai sekarang masih mencium bau busuknya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ini jangan main-main. Ya, ayo. Maka Fahmi mengingatkan melalui waktu yang singkat ini, ya, karena aku dengar suara kamu cak raw. Ya. Itu suara perut kamu apa suara perut aku tadi? Suara perut aku saja Pak Kipegel. Ya. Nah. Lanjut kira-kira. Lanjut Pak, aku berkeringat, Jok. Ya. Nih, saya cuma ngingetkan. Kalau memang aku mengingatkan salah, ya tidak mampu. Ya, Bu, Pak, kadang-kadang nasihat seorang kiai, seorang guru itu menyakitkan hati, menyayat jiwa. Tapi aku nanya, mana lebih sakit hati kita yang ditegur dibandingkan azab kubur, dibandingkan azab api neraka? Karena kalau kita ditegur, kalau kita disayat hatinya dengan nasihat, jauh lebih baik. Kenapa? Masih ada kesempatan kita untuk membenahi diri. Betul? Tuh. Pendosalah kita nih kalau minta ampun sama Allah. Banyak juga orang bertanya dengan kita, Ustaz, aku ini pendosa besar, kira-kira kalau bertobat Allah terima apa tidak? Jangan nanya macam itu. Kau nak bertobat kapan? Itulah Ustaz masih bingung. Jangan bertanya kalau main itu. Karena tidak ada dosa kecuali Allah akan mengampuninya. Bahkan Allah telah manggil, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayo cepat sini, ambil ampunan aku. Bukan minyak goreng. Ampunan. Wa jannatin 'arduha as-samawat, surga yang luar biasa hebatnya, luasnya. Dipanggil oleh Allah. Ya. Dipanggil melalui azan, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, wong suka menang, ayo dipanggil.
Ya. Mulai dari nada paling bagus sampai nada paling jelek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tidak seneng azan, meluat nian, nak senggok-senggok. Suara bagus lah salah. Suara baru, Allahu Akbar, Allah. Lah tuwo tak tahu malu, lah salah. Belum. Kadang-kadang bingung Pak Bikel kita nih, ya. Akhirnya Dev yang azan tak kate, lah salah pula, malah pengurus masjidnya kate azan, lah salah pula. Jadi salah kali, yang salah nih yang mana kira-kira? Kamu nih lah yang jalan nonton India ada keruan nih. Tuh, kalau bapak-bapak rajin sholat, kalau ibu-ibu insya Allah, ya. Lah dipanggil oleh Allah, ayo sini, hayya alal falah, ayo selamat, ayo beruntung, hayya alal salat, ayo salat. Ya, ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Menjelang ceramah saya penutup, menjelang belum penutup, menjelang nih baca 5 jam. Ya, saya nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kira-kira mana yang lebih sedih, wong yang mati atau yang ditinggal mati? Banyak orang bilang yang ditinggal mati Ustaz lebih sedih. Kalau yang ditinggal mati itu tidak jauh lebih sedih dari yang mati. Kenapa? Balik dari kuburan dia dihibur oleh tetangganya, oleh dulurnya, oleh cucunya, oleh keluarganya. Sabar. Apalagi ditinggal suami, istrinya masih muda. Wah, banyaknya. Arjuna banyak niat, Dinda jangan takut, mati 1 tumbuh 1000. Ya, masih muda gagah, banyak yang nak ngawani. Makanya ibu-ibu yang paling susah tuh, ya, tuh yang meninggal. Karena ketika yang mengantar balik, mayat didudukkan oleh malaikat. Lalu saat itu dia ketakutan, dia manggil, oi istriku, oi lakiku, oi wong tuaku, oi tetanggaku, manggil. Nah kamu tidak percaya, matilah. Kamu kaget baru tahu, kamu berpanggil, oi Ustaz, oi tolong doakan aku. Ustaz, aku lalu luat dengan kau. Kemarin kau ngatoi aku. Ya, aku lagi ingat ke Ustaz, tak boleh dewe. Tidak salah Ustaz lagi. Kadang-kadang Ustaz ini dibecai pula ban motornya. Saat itu kita akan manggil. Tapi subhanallah, beruntungnya orang yang beriman, beruntungnya orang yang rajin amal soleh. Apa dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, idza wudi'al abdul mu'min fi qabrihi ihtawshathu a'maluhu sholihah. Seorang mukmin kalau sudah diletakkan di dalam kubur, dikelilingi oleh amal soleh, datang sikok-sikok. Siapa nama Wak nih? Assalamualaikum Pak Asnawi. Contoh Pak Asnawi. Lo Kak, berkurang isi amplopnya. Tolong Pak Pikir jangan serah sama beliau kayaknya. Assalamualaikum Pak Asnawi. Siapa kau? Aku sholat 5 waktu yang kau laksanakan. Putih bercahaya datang menghibur kita dengan wajah yang tersenyum. Assalamualaikum Pak Asnawi. Kau siapa lagi? Aku adalah puasa Ramadanmu yang kau lakukan. Putih, bersih, bercahaya. Datang yang ketiga. Assalamualaikum. Siapa kau? Sedekah. Ngapa gembel? 5.000 Pak Asnawi. 5.000 Pak Asnawi. Mikir kelah baju mak ini 150 sih kok. Datang siko-siko. Sedekahnya, makanan yang dibagi, yang kebaikan dengan keluarga, salam yang diucap, zikir yang kita baca tadi, yang dipimpin oleh Ustaz Amri. Bapak Zainal Amri, Yasin yang kita baca tadi per huruf tadi, itu semua akan datang menghibur kita. Maka saat itu mohon maaf, orang yang di dalam kubur itu didoakan, Allahumma abdil, ya, ahlan khairan min ahlihi. Itu sholatnya tuh keluarga yang lebih indah, puasanya keluarga yang lebih indah, akan datang dengan wajah yang indah. Apalagi ibu-ibu kalau kita bisa menjawab jawaban mungkar dan nakir, ya, di dalam kitab Syarhus Sudur, dalam kitab Al-Mufid, syarah daripada kitab Durusut Tauhid,
Di situ disebutkan sebuah riwayat, kalau kita bisa jawab, apa kata malaikat? Itu tempatmu yang di neraka, karena engkau bisa jawab sudah diganti dengan tempat yang di dalam surga. Tuh, nunggu kita cak ini nih, bukan mudah, apalagi nunggu dalam kubur. Siapa yang nyobo? Hah? Tapi itulah, kadang-kadang kita tidak mengambil pelajaran dalam hal ini. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sebagai anak, keponakan, dulur, kakak, adik, ngingetkan, sholat jangan tinggal, apalagi Ramadan jangan tinggal. Kira-kira Pak Haji M. Dot, berapa lama sholat tuh? 5 menit. Sholat 5 menit lah pakam nian Pak. Wah, Allahu Akbar. 5 menit itu lah pakam. Aku yakin sholat kamu udah kate ya nyampe 5 menit. Tertang. Wah, rakaat pertama Allahu Akbar, dhalin. Rakaat yang kedua Allahu Akbar, Fatihah yang cak tadi lah Allahu Akbar, subhanallah yang cak tadi lah Allahu Akbar, mirip sama baik Allah. Wah, mulai mana lagi sempat baca. Ya. Hah? Habis itu kacang berdoa juga, Allahumma ya Allah, yang kau tahu lah ya Allah kehendakku, amin. Ada alam kacang doa, engkau maha tahu ya Allah apa kehendakku, amin. Oke lah, oke lah. Hah? Oh ya Allah. Sholat 5 menit, 5 kali 5, 25 menit. Masih kurang. Apalagi sembahyang sunat, Ustaz. Nah. 5 menit sholat dikali 5, 25 menit, kurang 23 jam nonton sinetron layangan putus. Bersambung. It's my dream. Kalau kita masuk surga, it's my dream. Kalau kita selamat dari api neraka, it's my dream. Kalau kita bebas dari azab kubur, it's my dream. Tapi kalau kita masuk ke dalam kubur kena siksa, it's bala. 5 menit sholat dak kuawo, berendam di dalam sungai, dalam lembah berjam-jam sanggup, mikul sawit berkilo-kilo sanggup. Jangan singgung, memang sengaja nian ya, kerja dari pagi sampai sore, sholat 5 menit. Apalagi kalau kita tengok sholat ini di mana mengganggu kita. Subuh memang waktu kita bangun, zuhur waktu kita istirahat, asar kita lah balik di rumah, maghrib sama asar isya memang ini menjelang kita tidur. Apa yang ada bukan sholat mengganggu waktu kerja kita, tapi waktu kerja kita melewati waktu sholat kita. Mohon maaf Wak, aku nyinggung ini, mohon maaf nih ya. Kalau kamu agam bayu dah agam dem ya. Tak maaf nih, minta maaf. Apalagi urusan sholat, wong tua punya kewajiban nyuruh anak umur 7 tahun 10 tahun tidak sholat, pukul, kata Nabi. Ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. Wah, Nabi ada umur 60. Ada. Tapi yang bapak-bapak jangan tersinggung. Aku nih ngomong anak-anak. Cuma yang lah 60. Kalau sini insya Allah tidak. Ya. Lah kalau sudah umur 60 kita tidak sholat, nah apa lagi Wak? Be-make up, mak manola make upnya. Nah kan laju nak ngato aku ngebayang be, wong-wong cak itu di make up manola kira-kira. Ya, mak manola Pak. Subhanallah. Padahal umur 40 sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Umur 40 sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Lah berbagai macam penyakit datang ke kita, masih tidak sadar baik. Sholat lah Pak, belum. Kapan bergerak diri tekentut, kapan bergerak. Masih belum sadar pokoknya. Ya. Nih mohon maaf, itu sholat. Belum puasa Ramadan. Kira-kira puasa Ramadan berapa hari? Ya.
Ada yang ngomong 30 hari. Siapa yang ngomong puasa 30 hari, sekalipun ustadz yang ngomong sesat itu. Kita puasa itu cuma dari pagi sampai sore. Malamnya tidak puasa. Yang 30 hari itu Ramadan. Malam bebas makan. Bahkan yang masih muda, laki bini masih laju. Ya. Kalau seandainya ada bini nolak, Kak, Ramadan malam, yang haram siang. Oh. Kalau halal, kalau malam halal jangan ditutup. Ngapa laju ke sana-sana aku nih, ya Allah. Ya entah mecot ya, Kak. Ya. Nih, ibu-ibu. Ramadan. Apa susahnya? Subhanallah, Bu, ini Ramadan besar pahalanya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang puasa Ramadan iman dan ihtisaban, penuh dengan keikhlasan, akan diampuni oleh Allah dosanya. Belum lagi pahala tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni oleh Allah. Ini kadang-kadang tarawih kita lah di diskon pula 8 lah dak salat pula. Tuh nah di Mekah 20 rakaat ya 2 rakaat 1 juz sama 1 rakaat 1 juz. Tuh. Kita di sini 8 lah cepat-cepat pula imam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kadang-kadang makmum nambah dikit. Wallin. Anjing, aku belum wallin. Makmum lah nyambar. Saking nak cepat. Tapi ini di Linggau. Ini di Linggau. Kalau di sini ya Allah. Oh ya Allah, Pak, Bayu Berejo. Saat kami agak berat ke masjid, di rumah boleh tarawih. Kami tegak agak susah, Ustaz, duduk boleh tarawih. Karena sholat sunnah itu tidak harus berdiri, duduk bisa. Namanya tarawih itu santai. Capek 4 berhenti dulu, ngopi dulu, ngolek dulu, lanjut lagi, boleh. Ya cuma kita baik membuatnya sekaligus. Nak nurutnya sepanjang malam, bapak per 2 rakaat, per 2 rakaat, per 2 rakaat. Nunggu iklan, sholat laju. Tidak susahnya sholat tarawih ini. Nunggu iklan dulu, sholat tarawih, Allahu Akbar. Tapi jangan salam di rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, Mak. Ya. Nah, Pak, laju panjang ceramah nih. Nah, tuh ibu-ibu tarawih jangan tinggal. Ya, Ustaz, kami kan nak baca Quran tapi belum baca. Baca tak kulhu? Baca tadi. Baca 3 kali. Kena 3 kali yang kita baca tadi, Pak, pahalanya seperti khatam Al-Quran. Ustaz tak baca kulhu, apa yang baca? Fatihah. Ustaz, Fatihah belum lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bila bisa matilah. Iya. Demat lah puluhan tahun hidup jadi muslim. Bismillahirrahmanirrahim lagi tak baca. Cebur pula sungai, tak ketik lagi bacaan. Ni kulhu lagi tak baca. Fatihah tak baca pula. Bismillah tak baca pula. Nah, ya, payu benar. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyaklah kebaikan ini ya di bulan Ramadan. Ayo sama-sama kita bangun di Ramadan ini. Karena kita belum tahu, siapa tahu ini Ramadan yang terakhir. Ramadan kemarin, siapa yang sudah tidak nyampe lagi saat ini? Lah banyak kan? Nah, apalagi lah banyak, apalagi zaman Covid kemarin. Ya, tapi di sini tidak kata Covid ya. Tuh ibu-ibu, banyak dulur kita yang berkurang Ramadan kemarin. Lebaran kemarin masih salaman, Lebaran ini tidak kata lagi. Nah, Bapak kira-kira mana Ramadan ini? Kita belum tahu, maka belum tahulah kita ini siap-siap. Kalau memang omongan ponaan ini salah, aku minta maaf. Aku ngingetkan, segagah-gagah kita mati juga. Soeharto mati, Soekarno mati, Mbah Soreb, Gus Dur, Mbah Marijan mati. Apalagi Mbah suka menang. Ya, mati kalau. Maka hidup kita ini perhatikan sama-sama. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pengen pamit berbicara banyak, tapi mudah-mudahan lain jumpa kita akan berbicara lagi ya. Karena kalau nak dibahas galau tentang syariat malam hari ini tidak power kita ya. Maka kita ini sekedar pengingat saja buat kita semua. Urusan rawahan jangan ragu. Rawahan itu sekedar nama, yang penting isinya. Rawahan itu kalau bahasa Jawa bulan yang ke-8.
Maka diisi seperti ini, baca Yasin. Tak kata yang buruk. Diisi doa tadi, ya. Diisi kita bakal ada makan dan segala macam, dan makan ini bagian daripada ibadah. Ya. Ibadah bagi siapa? Bagi yang memberi makan. Dan kita pun yang makan dapat ibadah. Apa? Menghargai tuan rumah. Jadi jangan tak makan. Ibadah, kuna ibadah dah. Apa? Menghargai Pak Pikel aja. Nah, apalagi sampai nambah. Meluat. Ya, silakan. Apalagi sampai kita bilang Pak Pikel. Ingat, ada doanya kalau kita makan di tempat uang tuh. Ya, akala ta'amukumul abrar. Apa yang kami makan tadi, mudah-mudahan dimakan oleh para orang-orang yang baik. Itu doanya. Jazakumullah khairul jaza. Tak tahu bahasa Arabnya? Terima kasih Pak Pekal. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan. Ada yang lebih tadi, mohon maaf. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk nama-nama yang disebutkan, dan sebut nama wong tua kita masing-masing dalam hati. Ya, mudah-mudahan mereka dilapangkan dalam kuburnya, dan mudah-mudahan mereka dilindungi oleh Allah, dan doa kita menjadi hadiah yang luar biasa. Khusyukkan hati kita. Al-Fatihah.